checkered flag. Well, I don't want. I know it's the more shock thing that happened on the race, but I don't want to value so much this. Mantap, bikin bangga satu Indonesia. Veda Ega Pratama dikonfirmasi resmi mampu finish di posisi 3 dan naik podium di sirkuit Autodromo Ayrton Senna, Brazil. Bukan isapan jempol, ada alasan sangat logis yang diungkap komentator dan pengamat MotoGP dunia, sampai bahkan rider legendaris Ducati, Jorge Lorenzo, ikut buka suara soal Veda Ega tersebut. Wah, benarkah demikian? Simak fakta sebenarnya berikut ini ya guys. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Gelaran Moto3 di Brasil musim ini menjadi salah satu seri yang paling dinanti oleh pecinta balap Indonesia. Bukan tanpa alasan, sorotan besar kini tertuju pada pembalap muda tanah air, Veda Ega Pratama, yang mulai diprediksi memiliki peluang realistis untuk menembus podium, bahkan minimal finish di posisi 3 besar. Prediksi tersebut bukan sekedar optimisme berlebihan dari para penggemar. Sejumlah analis dan komentator MotoGP menilai ada banyak faktor teknis yang sangat logis mengapa Veda berpotensi tampil menggila di seri Brasil. Jika semua elemen berjalan sesuai rencana, peluang untuk melihat pembalap Indonesia berdiri di podium Moto3 bukan lagi mimpi yang terlalu jauh. Salah satu alasan paling kuat yang membuat Veda diprediksi bisa bersinar di Brasil adalah kemampuan adaptasinya yang luar biasa cepat. Sirkuit yang digunakan dalam seri ini, Autodromo International Ayrton Senna, merupakan lintasan yang relatif baru bagi sebagian besar pembalap Moto3. Dengan panjang sekitar 3,8 km dan memiliki 12 tikungan teknis, sirkuit ini menuntut pembalap untuk cepat memahami karakter lintasan. Dalam situasi seperti ini, data historis tidak terlalu banyak membantu, karena hampir semua tim memulai dari titik yang sama. Dalam kondisi tersebut, pembalap dengan kemampuan membaca lintasan secara alami akan memiliki keuntungan besar. Dan menurut banyak pengamat, inilah salah satu kekuatan terbesar yang dimiliki Veda. Dalam pernyataannya, Veda sendiri sempat mengatakan dengan santai bahwa pembalap yang bisa beradaptasi paling cepat akan memiliki keuntungan besar, karena semua tim hampir memulai dari nol. Kalimat itu terdengar sederhana, namun sebenarnya menyimpan pesan yang cukup tegas bagi para rivalnya. Para mekanik bahkan menyebut Veda seperti komputer berjalan. Ketika sebagian pembalap masih sibuk menghafal racing line, ia sudah mampu memahami di mana titik pengereman paling efektif dan bagaimana cara menjaga momentum saat keluar tikungan. Karakter sirkuit Brasil juga dinilai sangat cocok dengan gaya balap Veda. Lintasan ini memiliki kombinasi tikungan cepat dan medium yang membutuhkan keberanian saat melakukan pengereman sekaligus presisi tinggi saat membuka gas. Veda dikenal memiliki gaya balap agresif namun tetap terkontrol. Ia bukan tipe pembalap yang hanya menunggu slipstream di lintasan lurus. Sebaliknya, ia lebih sering menciptakan peluang dengan menyerang langsung di apeks tikungan. Gaya seperti ini sangat efektif di Moto3, terutama di sirkuit teknis seperti Goiânia. Banyak pengamat menyebut bahwa pembalap yang berani mengambil resiko di sektor tikungan seringkali memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan posisi di grup depan. Salah satu komentator MotoGP bahkan menyebut bahwa gaya balap Veda memiliki kemiripan dengan beberapa pembalap agresif yang sukses di kelas kecil. Mereka menilai pembalap Indonesia itu memiliki keberanian untuk mengambil racing line yang tidak selalu dipilih pembalap lain. Faktor penting lain yang membuat peluang podium Veda semakin realistis adalah peningkatan performa motor dari Honda Tim Asia. Setelah seri sebelumnya, tim melakukan evaluasi besar terhadap beberapa aspek teknis, terutama terkait degradasi ban dan distribusi tenaga mesin. Di seri Thailand, ban sempat menjadi salah satu kendala yang membuat performa motor tidak optimal hingga akhir balapan. Namun menjelang seri Brasil, tim teknis Honda dilaporkan melakukan sejumlah modifikasi penting pada sistem elektronik motor. ECU dimodifikasi untuk menghasilkan distribusi tenaga yang lebih stabil saat keluar tikungan. Selain itu, traction control dan engine brake juga disetel ulang agar lebih sesuai dengan gaya balap agresif milik Veda. Hasilnya cukup signifikan. Motor kini memiliki torsi kuat saat akselerasi, namun tetap stabil sehingga tidak membuat ban cepat habis. Dengan kombinasi ini, motor Veda disebut menjadi salah satu paket paling seimbang di grid Moto3 untuk seri Brasil. Kepercayaan besar dari pabrikan juga menjadi faktor penting. Program pengembangan yang diberikan oleh Honda kepada Veda semakin serius.
Melalui Honda Racing Corporation, Veda mendapatkan dukungan teknis yang jauh lebih intens dibanding sebelumnya. Ia tidak hanya mengandalkan kru di pedok, tetapi juga mendapat akses ke simulator canggih di Jepang, serta masukan dari insinyur yang biasa menangani proyek MotoGP. Para analis menilai dukungan teknis seperti ini bisa memberikan keuntungan besar bagi pembalap muda. Data yang dihasilkan dari simulator memungkinkan tim menemukan setelan motor yang lebih presisi sebelum motor benar-benar turun ke lintasan. Dengan pendekatan seperti ini, Veda tidak hanya mengandalkan insting balap, tetapi juga didukung oleh analisis teknis yang matang. Performa impresif Veda juga mulai menarik perhatian media Eropa. Salah satu media balap ternama bahkan membandingkan Veda dengan pembalap muda bertalenta Maximo Queiroz. Perbandingan ini tentu bukan tanpa alasan. Queiroz dikenal sebagai pembalap dengan gaya balap eksplosif dan keberanian tinggi. Banyak pengamat melihat karakter serupa dalam diri Veda. Ketika pembalap Indonesia mulai disejajarkan dengan talenta besar Eropa, itu menunjukkan bahwa dunia balap internasional mulai menyadari potensi besar yang dimilikinya. Beberapa analis MotoGP juga mulai memberikan prediksi yang cukup menarik menjelang balapan Brasil. Menurut mereka, jika Veda mampu bertahan di grup depan hingga pertengahan balapan, peluangnya untuk naik podium akan terbuka sangat lebar. Moto3 dikenal sebagai kelas yang sangat kompetitif dengan perbedaan waktu yang sangat tipis antar pembalap. Dalam banyak balapan, posisi tiga besar sering ditentukan di lap terakhir. Dalam situasi seperti ini, pembalap dengan keberanian melakukan manuver seringkali memiliki peluang lebih besar. Dan keberanian itu adalah salah satu ciri khas Veda sejak awal kariernya. Bagi pecinta balap Indonesia, seri Brasil bisa menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan motorsport nasional. Selama ini Indonesia dikenal sebagai salah satu pasar terbesar MotoGP. Namun jumlah pembalap yang mampu bersaing di kejuaraan dunia masih sangat terbatas. Kehadiran Veda membuka harapan baru bahwa pembalap tanah air mampu menembus level tertinggi balap motor dunia. Jika semua faktor berjalan sesuai rencana, adaptasi cepat, setelan motor yang optimal, manajemen ban yang stabil, dan mentalitas balap yang kuat, maka target finish di posisi tiga besar bukanlah sesuatu yang mustahil. Bahkan beberapa pengamat berani mengatakan bahwa jika balapan berjalan sesuai skenario terbaik, bukan tidak mungkin Veda bisa membuat kejutan lebih besar lagi. Kini para penggemar balap Indonesia hanya bisa menunggu satu momen penting, ketika lampu start padam dan balapan dimulai. Jika Veda mampu memaksimalkan seluruh potensinya di lintasan Brasil, dunia mungkin akan menyaksikan sebuah cerita besar. Seorang pembalap muda dari Indonesia berdiri di podium Moto3 dan membuktikan bahwa talenta dari timur juga mampu mengguncangkan panggung balap dunia. Sementara itu, di sisi lain, artikel prediksi bahwa pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama memiliki peluang besar menembus podium Moto3 di Brasil semakin mendapat perhatian luas di dunia balap. Setelah berbagai pengamat dan pihak tim menyampaikan optimisme mereka, kini dukungan juga datang dari legenda balap motor dunia, Jorge Lorenzo. Mantan juara dunia MotoGP tersebut mengaku mengikuti perkembangan Veda sejak awal musim Moto3 dan merasa cukup terkesan dengan peningkatan performa yang terus ditujukan pembalap muda asal Indonesia itu. Menurut Lorenzo, jika melihat tren perkembangan yang terjadi sepanjang beberapa seri terakhir, prediksi bahwa Veda mampu bersaing memperebutkan podium di balapan yang berlangsung di Autodromo Internasional Ayrton Senna bukanlah sesuatu yang berlebihan. Dalam sebuah wawancara dengan media pedok, Lorenzo menjelaskan bahwa ia cukup sering memperhatikan jalannya balapan Moto3, terutama ketika ada pembalap muda yang menunjukkan progres cepat. Nama Veda Ega Pratama, menurutnya termasuk salah satu pembalap yang menarik perhatian musim ini. Saya melihat beberapa balapan Moto3 musim ini dan saya memperhatikan perkembangan Veda, kata Lorenzo. Dia menunjukkan progres yang sangat jelas dari satu seri ke seri berikutnya. Menurut Lorenzo, peningkatan performa yang konsisten merupakan tanda bahwa seorang pembalap memiliki potensi besar untuk berkembang di level Grand Prix. Tidak semua pembalap muda mampu menunjukkan perkembangan seperti itu dalam waktu singkat. Karena itu, ia menilai Veda memiliki sesuatu yang spesial. Lorenzo menjelaskan bahwa salah satu hal yang paling menarik dari perjalanan Veda di Moto3 adalah grafik performanya yang terus naik. Pada awal musim, pembalap Indonesia tersebut mungkin belum langsung tampil dominan. Namun, setiap balapan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari catatan waktu lap yang semakin kompetitif,
serta kemampuannya bertahan lebih lama di grup depan. Jika Anda melihat data lap time dan posisi balapannya, progresnya sangat nyata, ujar Lorenzo. Dia semakin dekat dengan para pembalap teratas. Menurut Lorenzo, perkembangan seperti ini biasanya menjadi sinyal bahwa seorang pembalap mulai benar-benar memahami motor dan ritme balapan di kelas tersebut. Selain progres performa, Lorenzo juga menyoroti gaya balap Veda yang menurutnya cukup menarik. Ia menilai pembalap muda Indonesia tersebut memiliki karakter balap yang cukup agresif namun tetap terkendali. Dalam beberapa duel di lintasan, Veda terlihat cukup berani melakukan overtaking tetapi tidak gegabah. Kemampuan memilih momen yang tepat untuk menyerang menjadi salah satu kualitas penting bagi pembalap Moto3. Dia terlihat cukup cerdas dalam memilih kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan, kata Lorenzo. Menurutnya, kemampuan membaca situasi balapan seperti itu biasanya dimiliki oleh pembalap yang memiliki insting balap kuat. Ketika ditanya mengenai peluang Veda di Moto3 Brasil, Lorenzo mengaku cukup sependapat dengan prediksi banyak pengamat yang menyebut pembalap Indonesia tersebut bisa menembus podium. Menurutnya, karakter sirkuit Brasil memiliki beberapa sektor yang bisa menguntungkan pembalap dengan gaya balap seperti Veda. Lintasan tersebut memiliki kombinasi tikungan cepat dan pengereman keras, yang sering menjadi tempat terjadinya overtaking. Jika dia bisa menjaga ritme sejak awal balapan, saya pikir dia bisa berada di grup depan, kata Lorenzo. Dan ketika seorang pembalap berada di grup depan Moto3, peluang untuk meraih podium selalu terbuka. Lorenzo juga menilai kepercayaan diri Veda terlihat semakin meningkat. Hal ini merupakan perkembangan yang sangat positif bagi pembalap muda. Dalam dunia balap motor, kepercayaan diri seringkali menjadi faktor yang membedakan pembalap bagus dengan pembalap hebat. Pembalap yang yakin dengan kemampuannya biasanya mampu tampil lebih tenang ketika berada di tengah tekanan balapan. Dia terlihat semakin percaya diri, ujar Lorenzo. Itu sangat penting. Menurutnya, kepercayaan diri yang sehat bisa membuat pembalap berani mengambil keputusan penting di lintasan. Lorenzo juga memberikan pujian kepada Honda Tim Asia yang dinilainya telah memberikan dukungan teknis yang sangat baik bagi perkembangan Veda. Menurutnya, keberhasilan seorang pembalap muda tidak hanya bergantung pada bakat individu. Kerjasama dengan tim juga memiliki peran yang sangat besar. Tim yang mampu membantu pembalap menemukan setelan motor terbaik seringkali menjadi faktor kunci dalam meraih hasil besar. Ketika pembalap dan tim bekerja baik bersama, hasil bagus biasanya akan datang, jelas Lorenzo. Meski optimis dengan potensi Veda, Lorenzo juga mengingatkan bahwa perjalanan menuju level tertinggi dunia balap motor masih sangat panjang. Moto3 hanyalah langkah pertama dalam tangga menuju MotoGP. Seorang pembalap harus melewati banyak tantangan sebelum benar-benar mencapai puncak karir. Namun menurut Lorenzo, Veda memiliki fondasi yang cukup baik untuk melangkah ke arah tersebut. Dia masih sangat muda, katanya. Dan itu berarti dia masih punya banyak waktu untuk berkembang. Komentar Jorge Lorenzo menjadi bukti bahwa nama Veda Ega Pratama mulai mendapat perhatian dari tokoh-tokoh besar dunia balap motor. Bagi pembalap muda Indonesia tersebut, pengakuan dari legenda MotoGP tentu menjadi motivasi besar untuk terus berkembang. Jika ia mampu mempertahankan tren peningkatan performanya, bukan tidak mungkin prediksi tentang podium di Brasil akan menjadi kenyataan. Dan bagi para penggemar balap di Indonesia, harapan kini semakin besar. Mungkin saja di tengah panasnya persaingan Moto3 di Brasil, dunia kembali melihat satu bendera merah putih berkibar di barisan depan melalui perjuangan Veda Ega Pratama. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Komentator GP Dunia sebut, Veda Ega Pratama satu-satunya pembalap Indonesia paling disiplin. Nama Veda Ega Pratama kembali menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan penggemar balap motor Indonesia. Kali ini, sorotan datang dari salah satu komentator MotoGP yang sangat dikenal oleh publik tanah air, yakni Matteo Guerinoni. Komentator asal Italia yang sudah lama tinggal dan berkaryar di Indonesia tersebut menyampaikan pandangannya mengenai perkembangan pembalap Indonesia dalam sebuah podcast yang tayang di akun media sosial @MSGP Official. Dalam perbincangan tersebut,
Matteo melontarkan pernyataan yang cukup mengejutkan. Ia menyebut bahwa selama hampir 2 dekade terakhir, hanya ada satu pembalap Indonesia yang menurutnya benar-benar menjalani proses latihan dan pengembangan karier dengan disiplin sesuai standar internasional, yakni Veda Ega Pratama. Pernyataan Matteo Guerinoni jadi perbincangan. Komentar tersebut pertama kali ramai dibicarakan setelah dilaporkan oleh thisway.id. Tak butuh waktu lama, potongan video podcast itu langsung menyebar luas di berbagai platform media sosial dan memicu diskusi di kalangan pecinta balap motor. Banyak orang yang terkejut dengan pernyataan Matteo. Pasalnya, ia menyebut secara tegas bahwa dalam kurun waktu hampir 20 tahun terakhir, hanya ada satu nama yang benar-benar mengikuti sistem pelatihan secara disiplin hingga memenuhi standar kompetensi balap internasional. Menurut Matteo, Veda menjadi contoh pembalap yang menjalani seluruh proses pengembangan karier secara terstruktur, mulai dari tahap pembinaan hingga kompetisi di level yang lebih tinggi. Pernyataan tersebut tentu menarik perhatian karena datang dari sosok yang sudah lama mengikuti perkembangan dunia balap motor, khususnya MotoGP. Pentingnya sistem latihan terstruktur. Dalam podcast tersebut, Matteo sebenarnya sedang membahas topik yang lebih luas, yakni mengenai pentingnya disiplin dan sistem pelatihan yang terstruktur bagi seorang pembalap profesional. Menurutnya, dunia balap motor modern tidak lagi hanya mengandalkan bakat alami. Seorang pembalap, kata Matteo, harus menjalani berbagai tahapan latihan yang terencana dengan baik. Hal itu mencakup program pengembangan fisik, teknik balap, hingga pengalaman kompetisi yang terus meningkat dari level junior hingga kejuaraan dunia. Tanpa sistem pelatihan yang jelas dan konsisten, seorang pembalap akan kesulitan untuk bersaing dengan rider-rider dari negara lain yang sudah terbiasa mengikuti program pengembangan profesional. Di tengah pembahasan itulah, Matteo kemudian menyebut nama Veda Ega Pratama sebagai contoh pembalap Indonesia yang menurutnya berhasil menjalani seluruh tahapan tersebut dengan baik. Memicu perdebatan di kalangan penggemar. Tak heran jika pernyataan tersebut langsung memancing reaksi beragam dari netizen dan pengamat balap di Indonesia. Sebagian penggemar melihat komentar Matteo sebagai bentuk pujian besar terhadap dedikasi dan kerja keras Veda dalam meniti karier di dunia balap motor internasional. Bagi mereka, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa usaha panjang yang dijalani pembalap muda asal Gunung Kidul itu akhirnya mulai mendapat pengakuan dari pengamat dunia balap. Namun di sisi lain, tidak sedikit pula yang merasa pernyataan tersebut terlalu berani. Beberapa penggemar berpendapat bahwa Indonesia sebenarnya memiliki banyak pembalap bertalap yang juga menjalani latihan serius serta pernah mencatatkan prestasi di berbagai ajang internasional. Perdebatan pun muncul di berbagai forum dan kolom komentar media sosial. Ada yang mendukung pendapat Matteo, tetapi ada juga yang mempertanyakan apakah benar hanya satu pembalap Indonesia yang menjalani sistem pelatihan disiplin seperti yang dimaksud? Jalur panjang menuju balap dunia. Terlepas dari pro dan kontra tersebut, pernyataan Matteo sebenarnya menyoroti satu hal penting dalam dunia balap motor internasional, yakni perjalanan panjang yang harus ditempuh seorang pembalap untuk mencapai level tertinggi. Biasanya, seorang rider harus melalui berbagai tahapan kompetisi sebelum bisa menembus kejuaraan dunia seperti MotoGP atau kelas-kelas di bawahnya. Setiap tahapan tersebut menuntut disiplin tinggi, kerja keras, serta komitmen yang kuat untuk terus berkembang. Jika seorang pembalap mampu menjalani jalur tersebut secara konsisten dan terstruktur, peluang untuk bersaing di tingkat dunia tentu akan jauh lebih besar. Motivasi bagi pembalap muda Indonesia. Menariknya, banyak penggemar balap motor Indonesia yang justru melihat pernyataan Matteo sebagai motivasi positif. Bagi mereka, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa usaha panjang yang dijalani pembalap muda asal Gunung Kidul itu akhirnya mulai mendapat pengakuan dari pengamat dunia balap. Satu hal yang jelas, sejak potongan podcast tersebut beredar luas, nama Veda Ega Pratama kembali menjadi sorotan publik. Perjalanan karirnya kini semakin menarik untuk diikuti, terutama setelah ia mulai menunjukkan performa menjanjikan di ajang Moto3. Pada akhirnya, dunia balap motor Indonesia kembali diingatkan bahwa bakat saja tidak cukup. Dibutuhkan disiplin tinggi, sistem pelatihan yang terstruktur, serta kerja keras tanpa henti untuk melahirkan pembalap yang mampu bersaing di level dunia. Menurut kalian, apakah pernyataan Matteo Guerinoni tentang Veda Ega Pratama benar? Atau sebenarnya masih banyak pembalap Indonesia lain yang juga menjalani latihan disiplin seperti standar internasional? Yuk, bagikan pendapat kalian di kolom komentar.
Veda Ega Pratama bikin heboh Moto3. Catatan lapnya saingi kandidat juara dunia. Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama sukses menarik perhatian dunia balap motor setelah tampil mengesankan pada debutnya di ajang Moto3 World Championship musim 2026. Penampilan rider muda tersebut bahkan mendapat sorotan khusus dari media otomotif asal Jerman Speedweek yang merilis analisis performa para pembalap pada seri pembuka musim ini. Dalam laporan tersebut, Speedweek menilai performa Veda mampu bersaing dengan sejumlah pembalap yang digadang-gadang sebagai kandidat kuat juara dunia Moto3 musim ini. Penilaian tersebut tentu cukup mengejutkan, mengingat Veda masih tergolong sebagai rookie yang baru menjalani balapan debut di kejuaraan dunia. Penampilan impresif itu ditunjukkan Veda pada seri pembuka Thai Grand Prix 2026 yang digelar di Chang International Circuit pada 1 Maret 2026. Dalam balapan tersebut, pembalap yang membela Honda Tim Asia itu berhasil menyelesaikan lomba di posisi kelima. Hasil ini menjadi pencapaian yang sangat baik untuk ukuran pembalap yang baru pertama kali turun di kelas Moto3. Berkat hasil tersebut, Veda langsung mengantongi 11 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara Moto3 musim 2026. Pencapaian itu semakin menarik perhatian karena ia mampu langsung bersaing dengan sejumlah pembalap yang lebih berpengalaman. Performa Veda bahkan mendapat pujian khusus dari Speedweek. Media tersebut menilai pembalap Indonesia itu sebagai rookie paling menonjol dalam balapan di Thailand. Speedweek memberikan judul artikel yang cukup mencolok. Roket Moto3 Veda Pratama, rookie terbaik dan pembalap Honda tercepat di Grand Prix Thailand. Julukan Roket Moto3 diberikan karena Veda dinilai mampu tampil sangat cepat meskipun baru menjalani debutnya di kejuaraan dunia. Dalam laporan tersebut, Speedweek juga mengungkap sejumlah data menarik mengenai performa Veda selama balapan. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah catatan waktu lap yang dibukukan Veda. Berdasarkan data yang beredar, ia mencatatkan lap tercepat 1 menit 41,334 detik. Catatan waktu tersebut hanya terpaut 0,104 detik dari waktu terbaik yang dicatatkan pembalap Argentina Valentin Perone. Selisih waktu yang sangat tipis tersebut menunjukkan bahwa Veda mampu menjaga kecepatan yang hampir setara dengan para pembalap terbaik di lintasan. Tak hanya itu, Veda bahkan hanya tertinggal 0,006 detik dari pembalap muda berbakat Maximo Quiles. Quiles sendiri dikenal sebagai murid dari juara dunia MotoGP 8 kali, Marc Marquez, dan disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat untuk meraih gelar Moto3 musim ini.